Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Kecenderungan seseorang yang melakukan korupsi disebabkan 3 faktor dalam teori ini, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Dari teori itu ada usulan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku dan pegawainya. Kemudian hal itu dibagi ke dalam 3 tahapan strategi yang dapat dilakukan. Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan meningkatkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga sependapat bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup dengan perbaikan sistem, namun harus juga dilakukan melalui perbaikan perilaku dari setiap ASN di lingkungan Kemenaker. Dalam kesempatan itu, Ida sekaligus mengimbau seluruh jajaran ASN di Kemenaker agar berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Mengingat tanggung jawab yang diberikan negara amat besar, tentu komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri. Anggaran negara harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, karena yang kita kelola adalah uang rakyat, maka harus kita kelola dan gunakan sebaik-baiknya, kata Ida. Ada pula 10 program yang dilakukan untuk pencegahan korupsi swasta, yaitu 1. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian gratifikasi yang saat ini sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM. 2. Membangun koalisi dan advokasi bersama di tingkat pusat dalam wadah Komite Advokasi Nasional di sektor infrastruktur termasuk properti migas dan tambang, kesehatan, pendidikan, kehutanan, dan sektor pangan. 3. Membangun koalisi advokasi di daerah 34 provinsi untuk memperkuat jaringan advokasi dan koalisi di daerah. 4. Menerbitkan panduan pencegahan korupsi sektor swasta bagi perusahaan besar dan UKM. 5. Mensosialisasikan risiko hukum bagi perusahaan sebagai sumber hukum dan tanggung jawab pidananya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. 6. Memberikan pemahaman dasar anti korupsi dengan sosialisasi di korporasi. 7. Menyusun panduan Indonesia melawan uang pelicin bersama Transparansi Internasional Indonesia dan mensosialisasikannya. 8. Mendorong kemampuan pencegahan korupsi di internal perusahaan dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan ahli pembangun integritas di kalangan korporasi. 9. Kampanye dan gerakan provinsi di kalangan bisnis untuk melawan korupsi di dunia bisnis. 10. Terus mendorong penegakan hukum pelanggaran pidana di koperasi sebagaimana diatur UU Tipikor sebagai upaya penjaraan. Sekian yang dapat disampaikan, terima kasih.